Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elia Dianis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapat pada hari ini tanggal 4 September tentang jaringan komputer. Pertama saya jelaskan pengertiannya. Nah, pengertian jaringan komputer itu adalah jaringan kecil yang terhubung dari beberapa perangkat. Nah, biasanya itu jaringannya terdiri dari 2 sampai 5 perangkat. Contohnya ada laptop, PC atau printer. Nah, dari situ disebut yang namanya jaringan kecil. Ya, tujuan jaringan komputer ini untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk pertama yang adalah berbagi file, lalu printer untuk mengeprint ya, atau bisa juga untuk koneksi internet. Ya, contoh yang sering dipakai di rumah kayak warnet atau di kantor kecil. Lalu saya akan menjelaskan terkait ada komponen utama komputer atau laptop untuk dapat dihubungkan. Nah, supaya jaringan sederhana bisa terbentuk, ya dibutuhkan beberapa komponen atau sebagai pengguna. Yang pertama ada switch atau hub atau kabel langsung ya, bisa peer to peer. Nah, alat ini untuk menghubungkan banyak komputer. Kalau hanya 2 komputer aja bisa langsung pakai kabel atau peer to peer. Nah, ini misalnya jika kita ingin menghubungkan hanya dengan 2 komputer saja. Lalu ada router atau modem. Nah, ini digunakan untuk mengakses internet. Nah, kalau ingin semua komputer itu ada internetnya atau kita bisa terkoneksi ke internet ya, menggunakan router atau modem ini. Karena kalau tidak ada ini mungkin sulit dan tidak bisa. Lalu ada kabel UTP atau Wi-Fi sebagai media transmisi. Nah, ini berfungsi sebagai jalur atau transmisi antar perangkat. Ini biasanya yang Wi-Fi ini tanpa kabel atau wireless seperti kita sudah tahu. Kemudian cara membuat jaringan sederhana. Yang pertama, kita menghubungkan komputer dengan kabelan atau Wi-Fi. Nah, ini pertama caranya ini. Yang kedua, kita mengatur alamat IP di setiap komputer. Alamat IP itu contohnya kayak 192 atau dan seterusnya lah. Nah, setiap komputer ini harus punya IP yang berbeda agar tidak bentrok atau tidak bercampur ya. Kita bisa menghubungkan ini. Lalu ada uji koneksi dengan perintah ping. Ini dengan menggunakan CMD atau command prompt yang biasanya kita dengan cara home itu pakai tombol home. Nah, ini untuk memastikan komputer itu saling terhubung satu dengan yang lainnya. Lalu kita yang keempat membagikan folder atau printer dipakai bersama supaya komputer lain itu bisa
senjata atau mencetak dokumen. Kemudian ada kelebihan dari jaringan komputer ini. Yang pertama, mudah diimplementasikan. Biayanya juga murah. Nah, ini mudah dibuat ya, karena tidak butuh teknisi khusus. Cukup mengikuti langkah yang sederhana saja, kita bisa mencobanya. Cukup untuk kebutuhan sederhana ini, seperti printer atau internet, menggunakan internet. Apa ini dikatakan murah? Karena kita cukup membeli kabel LAN atau pakai wifi router yang sudah ada dan sesuai kebutuhan kecil, cocok untuk berbagi file, printer atau internet ya, rumah atau di kantor yang kecil. Lalu yang terakhir adalah kekurangannya. Kapasitasnya itu terbatas, tidak cocok untuk jaringan yang besar. Nah, ini minusnya, kalau misalnya perangkatnya itu terlalu banyak, jadi jaringannya tuh nge-lag gitu atau lambat. Kalau misalnya wifi itu kan ada batasnya, kayak 8 atau 7 ya, 7 perangkat tersambung. Kalau lebih pasti dia akan lambat jaringannya. Kemudian keamanan itu rendah bila tidak diatur. Nah, ini jika kita tidak memasang password untuk pengaturan ya, data bisa diakses dengan orang lain. Contohnya kayak kita masang wifi namun tidak ada passwordnya, ya maka itu dengan mudahnya orang lain bisa menyambungkan wifi tersebut. Kemudian manajemennya dilakukan manual. Nah, ini harus diatur sendiri atau masing-masing ya, tidak ada sistem pengelolaan yang otomatis. Itu kekurangannya. Ini semua adalah poin-poin kelebihan dan kekurangan. Jadi intinya jaringan komputer sederhana itu cocok untuk penggunaan yang kecil. Kalau untuk penggunaan yang besar, mungkin menggunakan cara yang lain. Karena ini mudah, kelebihannya itu mudah, misalnya berbagi internet atau file di rumah. Kantornya tidak cocok jaringan skala yang besar, yang misalnya membutuhkan keamanan dan manajemen yang canggih. Itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.